Halo teman-teman, ya bagaimana nih kabarnya? Iya, semoga sehat selalu ya, walaupun dalam keadaan saat ini di mana pertambahan kasus COVID selalu signifikan ya setiap harinya. Jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan dan terus patuhi protokol kesehatan dalam setiap aktivitasnya, oke? Nah, pada hari ini kita akan bahas materi obligasi, di mana materi ini merupakan salah satu bab di mata kuliah Matematika Keuangan. Nah, di video ini akan dibahas mengenai pengertian obligasi terlebih dahulu. Nah, jadi tetap ikuti kita ya. Nah, baik, yang pertama di sini ada pendahuluan. Nah, di sini ada dua ilustrasi sederhana mengenai deposito dan obligasi. Deposito dan obligasi ini sering dibandingkan, teman-teman. Nah, dibandingkan apanya? Tentu dibandingkan bunganya ya. Apabila bunga daripada deposito lebih tinggi daripada bunga obligasi, maka deposito pun akan lebih menarik ya untuk dibeli investor. Nah, kemudian sebaliknya, apabila bunga daripada deposito ini lebih rendah daripada bunga dari obligasi, maka deposito ini kurang menarik buat dibeli sehingga investor beralih ke obligasi. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama untuk yang atas dulu ya. Di sini ilustrasi sederhana mengenai deposito. Di sini dimisalkan ada suatu pihak ya atau badan instansi yang memiliki kelebihan modal gitu ya. Nah, disebut dengan kreditur atau biasa kita sebut juga dengan investor. Nah, investor ini atau kreditur ini kemudian akan menanamkan modalnya di bank dalam bentuk deposito. Nah, sebagai ucapan terima kasih ya dari bank karena telah mau menanamkan modal di bank, bank pun akan memberikan suatu imbalan. Apa tuh imbalannya? Nah, imbalannya adalah bunga tentunya ya, bunga deposito. Nah, di sini dimisalkan bunga depositonya adalah 7%. Jadi nanti saat jatuh tempo, kreditur akan menerima kembali uang depositonya beserta dengan bunganya gitu ya, sebesar 7%. Nah, dari mana bank akan bisa membayarkan bunganya ini sementara dia hanya menerima depositonya saja? Nah, tentu bank akan memutar deposito tersebut untuk ditawarkan kepada orang-orang yang membutuhkan uang untuk dipinjam gitu ya. Nah, misalkan di sini ada suatu pihak atau instansi ya atau badan gitu yang memiliki eh, apa namanya ya, kebutuhan uang ya atau yang memiliki kekurangan uang gitu. Nah, dia misalkan mengajukan pinjaman kepada bank. Nah, bank akan memberi pinjaman kepada dia atau kepada debitur asalkan debitur mau membayar bunga. Bunga apa? Bunga pinjaman tentu ya. Nah, di sini dimisalkan 14%. Nah, apabila debitur bersedia, maka bank pun akan memberikan pinjamannya. Nah, misal debitur bersedia, maka pinjaman pun akan diberikan. Nah, saat jatuh tempo, debitur pun harus mengembalikan pinjaman ini dengan bunganya ya kepada bank. Nah, setelah menerima dari debitur pinjaman dan bunganya, bank pun bisa untuk membayarkan deposito yang tadi diberikan kreditur beserta dengan bunganya. Nah, seperti itu ya kira-kira sederhananya. Nah, di sini ada perbedaan ya atau selisih dari bunga pinjaman dan bunga investasi deposito. Nah, di sini ada 14%, sementara di sini 7%. Sisanya kemana? Nah, sisa ini disebut dengan spread. Nah, uang ini tuh akan dipakai oleh bank sebagai administrasi. Ya, istilahnya mah upah lah ya, karena bank itu udah menjadi perantara antara kreditur dan debitur, seperti itu. Nah, kira-kira seperti itu gambaran sederhana mengenai deposito. Nah, seiring berjalannya waktu, kreditur maupun debitur ini ingin mendapatkan suku bunga yang lebih baik.
Maksudnya kreditur ingin mendapatkan suku bunga investasi yang lebih besar, sementara debitur ingin mendapatkan suku bunga investasi pinjaman yang lebih kecil tentunya ya dari yang sekarang. Nah, hal ini dapat dilakukan atau dapat diperoleh apabila peran bank di sini itu dihilangkan tanda kutip ya. Nah, jadi mereka akan berhubungan secara langsung gitu ya, tanpa perantara. Nah, misalkan debitur ini memiliki kebutuhan uang, maka dia harus membuat surat. Suratnya namanya obligasi, yaitu surat utang. Dalam surat ini isinya ada jumlah pinjaman yang diajukan, jatah, tanggal jatuh tempo berapa gitu ya, jangka waktu peminjamannya. Nah, terus ada juga besar imbalan atau bunga ya yang akan diberikan debitur kepada yang meminjamkan atau kreditur. Nah, misalkan ini suratnya udah dibuat, nah dan kemudian dibeli ini oleh kreditur. Nah, maka surat utang tadi akan diambil alih oleh kreditur. Nah, diambil alih ini untuk bukti bahwa debitur ini memiliki hutang ya kepada kreditur. Nah, biasanya bunga ini akan dibayarkan setiap periode ya, bisa sebulan sekali, bisa 2 bulan sekali, 3 bulan sekali ya, tergantung perjanjian dalam obligasinya. Nah, misalkan 2 bulan sekali, jadi dia tuh akan menerima kreditur akan menerima bunga sebesar 10% ya selama 2 bulan sekali sampai jatuh tempo. Nah, kalau di obligasi bunga ini disebut dengan kupon, teman-teman. Nah, kenapa disebut dengan kupon? Karena zaman dulu itu apabila investor ingin mendapatkan bunga obligasi, dia itu akan diberi kupon. Nah, kupon ini kemudian ditukarkan menjadi bunga. Nah, seperti itu kira-kira ya sejarahnya. Nah, saat jatuh tempo, debitur ini harus mengembalikan pinjaman yang dipinjamnya bersama dengan bunga terakhirnya gitu ya, bukan lagu ya. Nah, jadi saat dia udah berhasil membayarkan pinjaman dan bunga terakhirnya, maka lunaslah hutangnya dan obligasinya pun akan diberikan kembali kepada debitur. Nah, kira-kira seperti itu gambaran sederhana mengenai obligasi. Nah, di sini kita lihat bunga investasi yang diperoleh oleh kreditur sebesar 10%. Ini jauh lebih besar ya daripada bunga deposito yang sebelumnya. Jadi tujuan kreditur ini untuk menambah atau meningkatkan suku bunga investasinya tercapai dengan obligasi. Begitupun dengan kreditur atau debitur ya. Di sini suku bunga pinjamannya 10%. Apabila dibandingkan dengan ini jelas ya lebih rendah ya. Maka tujuan debitur untuk meminimalkan atau menurunkan gitu ya suku bunga pinjamannya pun dapat dipenuhi oleh obligasi. Nah, kira-kira seperti itu gambaran sederhana mengenai obligasi. Nah, apa itu obligasi? Nah, tadi ya setelah jelaskan surat utang. Obligasi ini adalah surat utang jangka panjang, dimerahkan karena ini penting, yang dikeluarkan oleh debitur atau disebut juga emiten kepada kreditur atau investor. Nah, dengan atau tanpa ini dimerahkan karena penting karena ada obligasi yang punya kupon dan ada juga obligasi yang tidak punya kupon. Nah, dengan atau tanpa janji pembayaran bunga atau kupon ya. Nah, obligasi ini merupakan surat utang jangka panjang. Ini penting karena di Indonesia ini ada 3 ya yang namanya surat utang. Untuk surat utang yang jangka waktunya ini lebih dari atau sama dengan 10 tahun disebut dengan obligasi. Nah, apabila jangka waktunya 1 sampai 10 tahun disebut dengan surat utang negara atau SUN. Apabila kurang dari 1 tahun jangka waktunya disebut dengan surat pembendaharaan negara atau SBN ya. Nah, kemudian obligasi juga ada yang punya kupon. Yang tadi ya ini contohnya adalah obligasi yang punya kupon. Namun ada juga obligasi yang tidak punya kupon. Nah, nanti dari mana dong penghasilannya? Penghasilannya dari selisih harga beli dan harga penebusan gitu ya. Nah, atau capital gain ya. Nah,
Mungkin sekian ya untuk obligasi yang tanpa kupon ini disebut juga dengan obligasi berkupon nol ya atau zero coupon bond. Nah, mungkin sekian untuk pengertian obligasi secara sederhana ya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa untuk terus dukung kami Kabelmed di Instagram kami @kabel.med, di line @pta9311u, dan di YouTube dapat di-subscribe akun kami ya Kabelmed. Oke. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.